Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semuanya. Nah, di video kali ini aku akan membahas suatu hal yang cukup krusial ya, dan mungkin bisa dikatakan ini adalah sebuah kunci bagi kita yang mungkin sama-sama mencari dan sedang meraih masa depan gitu ya. Dan tentunya masa depan tidak hanya terkait dengan hal-hal itu saja, dan di sini akan sedikit membahas masa depan yang ya, maksud aku adalah sedikit membahas mengenai apa itu kekayaan, dan seperti apa sih orang yang akan mendapatkan kekayaan di akhir nantinya. Oke, nah di sini sebelumnya perkenalan dulu, kenalin, aku Reni Nur Agustin selaku mahasiswa dari Prodi Fisika Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Airlangga. Dan di sini aku tengah mendapatkan challenge dan juga merupakan soal kuis dari kelas manajemen industri mengenai Eee, siapa sih orang yang mudah mendapatkan kekayaan itu? Dan tentunya di video ini kita akan membahas hingga akhir nanti, hingga kesimpulan nanti, siapa sebenarnya orang yang akan mudah mendapatkan kekayaan. Oke, aku akan share terlebih dahulu materi malam hari ini. Oke oke, seperti yang tadi aku sampaikan bahwa untuk pembawaan materi hari ini adalah soal salah satu kuis dari mata kuliah manajemen industri mengenai orang seperti apakah yang mudah mendapatkan uang? Dan ini soal yang dibuat langsung oleh dosen dari perkuliahan manajemen industri di B1, yakni Bapak Sugianto Sulistiono. Nah, di sini aku mencantumkan terlebih dahulu, mungkin teman-teman di sini udah nggak asing ya sama beberapa orang yang ada di frame ini. Ya, untuk gambar yang pertama, ini ada Fadil Jaidi dan juga Pak Mo. Mungkin teman-teman udah nggak heran lagi ya. Tapi kira-kira kenapa sih aku mengusung dan ingin memaparkan sedikit mengenai Fadil Jaidi dan Pak Mum ini? Oke, mungkin daripada kepo, aku akan sedikit membahas sebelum memasuki kepada kedua contoh sisanya, yakni Tasya Farasya dan juga Zheng Yiming. Oke, untuk yang pertama adalah Fadil Zaidi. Di sini sebenarnya Fadil Zaidi merupakan seorang influencer, di mana beliau merupakan influencer yang cukup terkenal dan bahkan terdengar akan kekocakannya bersama ayahandanya yakni Pak Mu. Di mana beberapa kali mempromosikan mengenai sebuah produk ataupun beberapa produk baik fashion maupun lifestyle, Fadil Zaidi dan Pak Mu ini tidak semena-mena untuk menyampaikan produk dengan tanpa memperlihatkan kualitasnya. Jadi mereka berdua akan kolaborasi dan menyampaikan kekocakannya melalui video yang mereka unggah di akun YouTube ataupun di akun TikTok hingga sosial media lainnya. Berikut aku coba sedikit tayangkan mengenai Fadil Zaidi. Nah, di sini yang aku tangkap dari Fadil Zaidi adalah Fadil Zaidi mencoba mengambil hati penonton dengan cara membuat kekocakan yang bahkan itu ada dalam kehidupan sehari-hari. Dan bahkan di sini penonton dari YouTube channelnya saja mencapai jutaan views penonton dan juga bahkan subscribernya mencapai 5 juta subscriber. Oke, kembali pada tokoh yang kedua, yakni ada Tasya Farasya. Nah, jika tadi merupakan influencer yang mungkin menyampaikan kekocakannya nih ya untuk mempromosikan suatu barang, nah sedangkan si Tasya Farasya ini merupakan seorang beauty vlogger yang sangat terkenal dan bahkan
aku melihat dari beberapa konten di Tasya Farasya sendiri, banyak yang berkomentar bahwa, wah aku nih sangat suka dengan konten Tasya Farasya, di mana yang memang kontennya sangat real dengan apa yang disampaikan dan apa yang terjadi pada kondisi wajahnya. Jadi, misal Tasya Farasya akan mereview sebuah produk kecantikan, beliau akan mereview sebuah produk tersebut dengan sebenar-benarnya. Oleh karena itu, banyak para fans Tasya Farasya ataupun banyak pengikut Tasya Farasya yang ikut keracunan nih akan produk yang beliau promosikan di berbagai akun sosial medianya. Oke, seperti ini ya profil Tasya Farasya yang merupakan beauty blogger. Nah, untuk selanjutnya ada contoh yang sangat amat krusial saat ini. Kenapa? Karena salah satu aplikasi yang telah dirancangnya ini membuat semua masyarakat bahkan di Indonesia pun sangat tren ya saat ini, yakni Zeng Yiming yang menemukan TikTok. Kira-kira apa sih motivasi dari Zeng Yiming untuk menemukan TikTok dan bagaimana cara beliau untuk menemukan algoritma-algoritma yang membuat pemirsa dan penonton menikmati apa yang telah disajikan oleh TikTok. Bahkan hingga ada salah satu YouTube channel di sini yang membahas mengenai seberapa kaya sih bos TikTok ini, mengingat banyak masyarakat yang telah menginstal TikTok dan bahkan konten-kontennya banyak dikagumi oleh masyarakat di dalamnya. Dan permasalahannya adalah sempat muncul berita bahwa Jing Yiming sendiri tidak melakukan scroll TikTok atau bahkan tidak melihat TikTok seperti yang apa kita lakukan selama ini ya teman-teman. Jadi wah ternyata pendirinya pun pendiri dari platform TikTok ini tidak scroll TikTok seperti kita dalam kehidupan sehari-hari gitu ya. Wah perlu dipertanyakan kan gitu ya. Yaitu pendiri dan pemilik perusahaan ByteDance. Dilansir dari Forbes, kekayaan bersih. Oke, untuk selanjutnya mungkin kita masih kepo ya. Siapa sih sebenarnya orang yang mudah mendapatkan kekayaan gitu? Ya tidak semua orang akan mendapatkan kekayaan. Ya mungkin jawaban secara klasik adalah ya orang yang akan mudah mendapatkan kekayaan adalah dia yang bekerja keras, dia yang melakukan ibadah tidak henti dalam kurun waktu tertentu gitu. Mungkin itu memang jawaban juga relatif benar. Mengapa? Karena memang tidak dipungkiri ya orang yang kerja keras akan linier pula dengan apa yang akan dihasilkan nanti di masa depan. Melonjak jadi 425 billion US dollar atau setara dengan 5,9 kuadriliun di 2000. Oke, oleh karena itu sebenarnya mungkin kita bertanya-tanya, apalagi sebagai seorang mahasiswa yang nantinya akan sama-sama mencari pekerjaan, ya tentunya pekerjaan untuk menghasilkan pundi-pundi rupiah untuk menghidupi keluarga dan lain sebagainya. Nah, coba kita tanya pada ChatGPT yang mungkin udah yang namanya AI ya, hari ini udah pada marak dan pastinya mungkin udah terkenal banget teman-teman untuk search menggunakan AI. Tapi kita menggunakan AI, apa yang akan AI sampaikan kepada kita apabila kita bertanya orang seperti apakah yang akan mudah mendapatkan kekayaan? Oke, bahkan AI pun berkata ya di clue-nya di situ bahwa tidak ada rumus pasti untuk sukses dalam
dalam hal finansial, tapi ada beberapa sifat ataupun sikap yang dapat membantu pencapaiannya. Mungkin yang pertama dari pendidikan, kerja keras, inovasi, manajemen keuangan. Oke. Oke. Ya, mungkin benar juga ya yang disampaikan, akan tetapi aku sebenarnya memiliki opini yang berbeda mengenai orang seperti apa yang akan mudah dalam hal mendapatkan kekayaan. Oke, di sini next. Nah, jadi siapakah orang itu? Apakah orang itu orang yang beruntung? Atau emang udah hukum alam nih, orang itu kaya, udah hukum alam nih, orang ini belum waktunya kaya gitu. Kira-kira apa ya? Oke, bisa di next. Ya, oke. Menurut opiniku sendiri, orang yang akan mendapatkan kekayaan dengan cukup mudah ini adalah orang yang mampu untuk mempengaruhi orang lain. Kira-kira kenapa aku berpikir bahwa orang yang mampu mempengaruhi orang lain adalah orang yang mudah untuk mendapatkan kekayaan? Ya, alasan yang pertama adalah karena orang yang mampu mempengaruhi orang lain, artinya dia mampu menginfluence atau menjangkau banyak orang. Dia mampu untuk uh, menyebarkan energinya kepada halayak umum. Artinya dia mampu mengajak halayak umum itu untuk mengikuti lifestyle-nya mungkin, ataupun mengikuti bagaimana dia untuk beropini dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua adalah sebenarnya ini cukup tricky. Kenapa? Karena bagiku orang yang mampu mempengaruhi orang lain itu sebenarnya sama dengan memperdaya orang lain. Memperdaya di sini bukan bermakna negatif atau bagaimanapun, tapi dengan terperdayanya orang lain yang mungkin sebenarnya bisa dikatakan membuat orang lain itu tidak sadar bahwa ya yang dikatakan seseorang tersebut sebenarnya hanyalah ilusi. Ya, ilusinya contoh nih, contoh. Ilusinya adalah bagi kita yang realistis saat ini mungkin berpikir bahwa oh nanti di masa depan akan ada suatu agen yang mempermudah manusia. Nah, bagi yang mengalami saat ini mungkin itu hanya ilusi gitu. Tapi seolah-olah dengan kehadiran seseorang yang mampu menginfluence banyak orang tersebut, sebuah ilusi tadi bisa menjadi fakta di mana kita mampu untuk mengikuti semuanya dan bahkan melakukan banyak hal, banyak rintangan untuk turut berpartisipasi dalam hal tersebut. Kemudian dengan kemampuan kita untuk mempengaruhi orang lain, kita memiliki banyak peluang di berbagai bidang. Artinya di segi fashion pun sebenarnya itu adalah trik bagaimana kita untuk mempengaruhi orang lain. Bagaimana kita untuk menginfluence banyak orang percaya bahwa dengan produk yang kita jual ini kita memiliki keunikan tersendiri dan bahkan ini merupakan produk yang sangat tren saat ini. Jadi itu kan perlu suatu effort di mana kita membuat orang lain have a trust kepada kita sebagai penjual produk. Seperti itu. Oke. Nah, sebenarnya kenapa sih kita mungkin masih saat ini masih mudah terperdaya? Yang pertama adalah kita sebenarnya tidak peduli pada lingkungan di sekitar kita. Yaitu tidak dipungkiri mengapa karena ya sebenarnya kita jika dibedah lagi kita satu sama lain hanya fokus pada masing-masing individu dan fokus pada diri kita sendiri, tidak untuk fokus kepada bagaimana di dunia berjalan, bagaimana dengan dunia yang kita tempati. Contoh hal kecil adalah mungkin kita hanya terlalu fokus bagaimana kita mungkin uh, mengelola lifestyle, bagaimana kita mengkonsumsi suatu produk tanpa memikirkan, oh mungkin nanti dengan kita konsumsi produk ini yang kemasannya mungkin belum friendly, belum eco-friendly, tapi kita dengan secara besar-besaran konsumsi produk tersebut tanpa memikirkan oh bagaimana dengan limbahnya nanti, bagaimana dengan bumi kita nanti, dunia kita nanti, dan lain sebagainya. Dan itu tidak hanya berlaku bagi lingkungan ya, mungkin bagi ketatanegaraan atau mungkin susunan dunia yang bisa dikatakan ya saat ini dunia tengah cukup kacau. Dan yang kedua adalah kita belum open minded sebenarnya. Kembali kepada poin yang pertama, belum open-minded mengenai apa yang terjadi pada dunia dan sebenarnya apa yang harus kita ubah selaku generasi muda.
gitu. Yang ketiga adalah kita belum mampu untuk mengendalikan keinginan. Ya mungkin kita memang mudah terpedaya apalagi dalam hal lifestyle, sebenarnya kita ada tren baru kita ikuti, tren baru lagi kita ikuti tanpa melihat mana sih yang sebenarnya kebutuhan dan mana yang sebenarnya hanya keinginan kita semata, mana yang sebenarnya hanya hawa nafsu kita semata. Oke, sudah kesimpulan. Nah, jadi kesimpulannya sebenarnya ini di sini di konten kuis dari manajemen industri sendiri merupakan opini menurut kita in general siapa sih dan seperti apakah orang yang mudah untuk mendapatkan kekayaan. Dan bagiku adalah orang yang akan mudah mendapatkan kekayaan adalah orang yang mampu untuk mempengaruhi orang lain. Dan orang lain yang dimaksud adalah banyak orang dalam konteks yang jamak. Kemudian kenapa kita bisa orang itu bisa mempengaruhi orang lain? Karena kita mampu untuk membuat sebuah ilusi itu seolah-olah menjadi fakta gitu di mata orang lain dan kita dengan hal tersebut memiliki peluang yang besar untuk berbisnis ataupun melakukan banyak hal di dalamnya. Dan sebenarnya kata mempengaruhi ataupun memperdaya tadi ataupun mengubah ilusi menjadi fakta tersebut itu bukan konotasi yang negatif, melainkan banyak sisi-sisi positif sebenarnya apabila kita mampu menginfluence banyak orang. Dan ya, dengan menginfluence banyak orang, namanya ini akan menjadi pembelajaran bersama, kita bisa grow bersama, kita bisa saling memberikan pengaruh satu sama lain untuk kemajuan bangsa. Jadi tidak hanya sekedar kita pembelajaran untuk diri sendiri dan menginfluence orang banyak untuk hal-hal yang tidak perlu, melainkan kita bisa menginfluence orang banyak untuk hal-hal penting yang mungkin menginfluence agar orang-orang sadar sebenarnya apa yang tengah terjadi pada dunia ini dan agar kita tidak lagi menutup mata dan bertindak untuk memajukan bangsa dan artinya di sini kita akan melakukan action bersama, sebenarnya dunia ini kenapa dan apakah dunia ini membutuhkan kita? Oh, tentunya membutuhkan kita, gitu kan. Oleh karena itu, dari keseluruhan secara umum sebenarnya kesimpulannya ini adalah orang seperti apakah yang mudah mendapatkan kekayaan bagiku adalah orang yang mudah untuk mempengaruhi orang lain di mana orang lain ini bermakna jamak. Oke, terima kasih. Sebelumnya sekian yang dapat saya sampaikan. Mungkin ini sekedar opini dan mungkin banyak hal yang masih dalam tanda kutip basa-basi ya di dalam video ini. Tapi mungkin teman-teman ada opini lain. Aku sangat open untuk kita saling sharing di kolom komentar apa yang sebenarnya membuat orang itu mudah untuk mendapatkan kekayaan. Seperti itu. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada salah kata ataupun perbuatan mohon dimaafkan. Aku tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you in next content.